ada satu formula yang menurut gue bagus banget untuk kita bisa mengambil hati seseorang untuk mencapai tujuan, yaitu dengan skill storytelling itu. Jadi simpelnya storytelling kan kalau lo tahu sendiri kan story artinya apa? Cerita. Telling menyampaikan kan, menyampaikan cerita. Itu secara bahasa kan seperti itu kan. Nah, jadi dengan storytelling itu artinya kita bisa mengkomunikasikan value lah bahasanya yang kita punya. Halo Mania Friends, back again with us di acara Ngobrol Santai Komedi. Tiba-tiba langsung ada namanya, ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santai, nges. S-nya 2. S-nya apa? Storyteller. Oke, nah kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi relate banget nih sama anak-anak Gen Z zaman sekarang, anak-anak Jakarta Selatan dan sekitarnya, Jambi, Jawa Barat, Mojokerto, Purwokerto dan lain-lainnya. Siap. Ini pasti relate banget sama kalian karena kita bakal ngebahas topik tentang the power of storytelling. Nah, jadi di sini di pembahasan kali ini kita bakal ngebahas apa itu storytelling, fungsinya apa, terus storytelling itu bisa tergantikan AI apa enggak, terus manfaat storytelling itu apa aja. Ya. Nah, di sini udah ada Mas Abdu, si storyteller, si paling storyteller, karena dia punya sosial media di TikTok dan di Instagram dan mengaku sebagai bisnis storyteller. Mengaku. Self-proclaim ya? Lu kan self-proclaim kan di bio, bener gak? Tapi banyak yang ngikutin loh. Di ini lu, di Instagram lu bisnis apa? Storyteller. Lah, yang bisnis entusias? Udah ganti? Itu di nama, di bio-nya storyteller. Oh, bisnis storyteller? Iya, di bio-nya. Nah, ini dia nih. Ini si iya. paling self-proclaim. Jadi, tapi Mas Abdu ini memang sudah berkecimpung di dunia storytelling sebagai storyteller itu udah cukup lama ya Mas? Iya. Udah berapa tahun? 5 lah. 5 tahun jadi storyteller. Dari SMP. Nah, udah dari SMP? Oh iya. Iya, tapi serius loh. Iya bener-bener. Iya, Maksudnya lu dari SMP, gue pernah. coba deh, pengalaman lu storytelling pertama kali tuh apa? Pas SMP itu memang gue tuh sebenarnya dari SD itu gue kalau kenal sama orang-orang emang gak pendiam dikit. Tapi kalau udah kenal agak lama gue interaktif orangnya. Barbar? Dari gak barbar. Songong. Jadi pas SD itu kan gue memang orangnya sering ikut kayak cerdas cermat dan lain sebagainya. Itu belum ada kaitannya sama cerdas banget tuh. Nah, pas SMP ada lah di sekolah gue itu sesi atau ekstrakurikuler public speaking atau pidato. Dari situ gue ikut dan terbiasa memang ngomong di depan orang, terus kayak ngomong ada orang yang lagi dijengukin sama orang tuanya, terus gua ngomong di depan mereka. Buset. Iya kayak gitu. Jadi di sekolah itu disebar semuanya. Yang kita ekskul itu disebar di setiap sudut. Lu ngomongnya sendiri, nggak malu, nggak boleh malu, harus teriak-teriak. Nah dari situ diajar juga untuk scripting. Jadi gua relate banget pas gua geluti content creating kayak wah ini gua pernah pelajarin nih. Kayak bikin skripnya, apa yang materi pidatonya, orasinya. Jadi udah tahu arahnya kemana. Nah terus setelah dari situ gue merasa kayak gue tuh orangnya pintar banget ngarang, bahkan saat ujian pun gue ngarang dan ngarangnya gue dapet nilai bagus gitu. Dari situ gue kayaknya gue ada skill nih di ngarang-ngarangnya gitu kan. Terus gue ikut dulu ngarang bahasa Arab. Dari ngarang bahasa Arab gue ikut sampai ngarang bahasa Arab tuh mesti pakai bahasa Arab ngarang. Bahasa Arab. Bisa gila. Dan itu penilaiannya parah. Jadi kayak diksinya, terus kan kalau bahasa Arab ada grammarnya. Tapi versi bahasa Arab namanya nahwu dan sorofnya, i'robnya. Jadi kayak diksinya, sastranya dan lain sebagainya. Gimana ini alurnya? Itu ngarangnya mesti kalau diartikan sebagai bahasa Indonesia itu kayak kemarin aku abis ke rumah nenek. Iya, tapi lebih ini lagi itu kan bocil kan kayak gitu. Ini versi orang dewasanya. Contohnya coba, contoh kalimat lu ngarang satu aja coba, contoh satu kalimat ngarang yang kalau ngarangnya itu lebih ke ada narasi yang lebih baku gitu, enggak yang misalnya kayak Indonesia. Bukan. Berkembangnya teknologi di era 5.0 membuat manusia seperti gini baru masuk ke topik, baru ada tapi pakai bahasa Arab tuh. Bahasa Arab. Nah, dari situ gue dapet juara 1. Didoain anjir. Dari situ dapet juara 1, terus gue mikir gue masih biasa aja pas itu Jan. Maksudnya kayak itu apa? Lomba storytelling. Iya, tapi bahasa Arab itu namanya insya. Bahasa Arab itu storytelling itu bahasa Arabnya insya. Lomba apa? Insya Allah. Insya.
beda. Iya. Indonesia tuh ngarang gitu. Dari situ menang juara 1. Gue nggak nyangka sebenarnya, nggak expect. Tapi karena skill tadi bercerita, ternyata wah kayaknya gue passionate nih di sini. Setelah lulus, gue kan yang gue pernah cerita sama lu, gue nggak suka main teknologi, gue nggak bisa ngonten. Setelah gue geluti content creating, ternyata emang passion banget di situ. Nah nih sebelum kita masuk ke topik, coba deh tadi kan Mas Abdul udah sempat jelasin backgroundnya sebagai storytelling, storyteller, terus pengalamannya di mana aja. Nah sebenarnya storytelling itu apa sih? Oke, sebelum berangkat ke storytelling kita perlu pahami nih, manusia itu kan selalu membutuhkan kebutuhan sehari-hari kita tuh komunikasi ya. Jadi kita sama orang pasti membutuhkan berinteraksi ya kan. Apalagi kayak kita gini kan orangnya semi ekstrovert parah ya, yang kita setiap hari harus nongkrong ya nggak sih? Iya. Harus ketemu orang, nggak bisa yang diem di kamar. Nah dari kebutuhan komunikasi ini itu beragam cara komunikasinya. Karena keberagaman cara komunikasi kita untuk bisa mengarah ke satu tujuan, kita perlu pilih cara komunikasi yang mana yang tepat. Nah diantaranya menurut gue dari berbagai macam, kayak misalnya dari pembuatan artikel, bikin blog, bikin konten video bla 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 yang banyak banget itu, ada satu formula yang menurut gue bagus banget untuk kita bisa mengambil hati seseorang untuk mencapai tujuan, yaitu dengan skill storytelling itu. Jadi simpelnya storytelling kan kalau lo tahu sendiri kan, story artinya apa? Cerita. Telling menyampaikan cerita. Yaitu secara bahasa kan seperti itu kan. Nah, jadi dengan storytelling itu artinya kita bisa mengkomunikasikan value lah bahasanya yang kita punya dengan alur dan flow cerita yang mendalam gitu. Iya, karena memang kan kita kalau ngobrol sama orang misalnya kita mau membawa obrolan tersebut ke sebuah topik nih. Betul. Kita juga harus tahu kan ini kita ngobrol sama orang yang kayak gimana. Benar. Usianya berapa. Jadi kita bisa menyesuaikan. Oke, mungkin dengan orang tua, ketika kita mau ngobrolin olahraga dengan orang tua, kita harus memilih diksi-diksi yang lebih sopan, lebih baik. Betul. Tapi kalau misalnya mau ngomongin olahraga kepada anak muda ya udah biasa aja, bisa bahasa-bahasa kayak tongkrongan, bahasa yang gimana nih gini. Benar. Dan hal-hal yang seperti itu kan ada dua, bisa kita ngalir sama orang, bercerita sama orang itu dengan bakat kita yang udah kita miliki. Bisa juga dengan kita riset sebelum ketemu sama orang, kita kenali dulu nih dia siapa. Misalnya kita mau deal sama brand misalnya, ya kan, kita ada klien, kita tahu dulu dia perusahaan apa, bergerak di bidang apa yang mau kita tanyakan. Itu bisa membantu menopang pas kita ketemu atau pas kita bercerita sama orang itu tentang brand kita misalnya. Nah tapi kalau misalnya kita sebelumnya nggak riset sama sekali atau nggak kayak gimana, itu bisa juga kita nyesuaiin dia dengan pengalaman. Iya, dengan jam terbang ya, karena ya bagaimana kayak gue sendiri deh. Gue kan memang tidak ada background menjadi storyteller atau public speaker lah ya. Maksudnya dulu gue suka ngobrol, tapi ya udah ngobrol sama sebaya aja, ngobrol-ngobrol biasa. Jadi nggak terlalu tuh mikirin artikulasi, diksi, konotasi kayak gitu-gitu. Jadi memang kendalanya ya itu, kadang suka bingung ketika gue sedang ngobrol bersama orang mungkin yang lebih tua, atau misalnya orang ini adalah pekerja kantoran atau orang ini adalah seniman, karena kan beda-beda kan kita cara ngobrolnya. Misalnya sama karyawan kantoran ini gimana, kan ini karyawan kantoran di Jakarta Selatan sama di Jakarta Timur aja kita beda kan cara ngobrolnya. Kalau di Jakarta Selatan kan banyak orang kantoran atau employee di sana, karyawan startup yang ngobrolnya tuh multi language, English ya, diselipin bahasa Inggris, at least, which is, bla 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 gitu. Kalau di Jakarta Timur atau di tempat gua di Bekasi itu kan elah, even dia anak misalnya kayak orang kantoran yang bonafit lah, misalnya perusahaan-perusahaan yang oke gitu, ya tetap ngobrolnya tuh nggak segimana gitu, maksudnya kayak masih biasa gitu. Jadi memang, nah apakah berarti itu ya salah satu fungsi kenapa kita harus bisa storytelling ya, biar bisa menyesuaikan dan lain-lain. Iya, kalau kita bicara storytelling itu sebenarnya arahnya itu banyak. Maksudnya banyak yang terlibat dalam skill itu gitu kan. Pemahaman tentang bahasa kan, cara menyampaikannya, cara memahami satu konteks. Kan hal-hal kayak gitu tidak bisa semerta-merta dipelajari dengan teori, dicatat kayak gitu. Tapi perlu praktek di lapangan, terus juga perlu bahasanya kita benar-benar punya jam terbang dan sebagainya. Nah selain fungsi tadi kan kita udah sempat menyinggung fungsi storytelling adalah untuk menyesuaikan obrolan kepada orang lain gitu.
Nah, terus kira-kira apalagi nih fungsi storytelling selain itu? Oke, karena kita ini kan sekarang juga kita bikin video kan tentunya output kita adalah pengen teman-teman yang lagi nonton ini ngerti tentang bisnis kan salah satunya. Nah, storytelling sebenarnya banyak manfaatnya. Kalau untuk anak kecil biasanya untuk ningkatin kreativitas mereka untuk bisa menyampaikan ideation di kepala mereka dalam suatu cerita misalnya kan. Kalau misalnya kita nih sebagai yang sekarang sebaya kita kan rata-rata pasti yang lagi nonton ini minatnya rata-rata ya kalau menurut gua pasti YouTube rekomendasiin kalian karena kalian mungkin sering nonton bisnis atau marketing atau sales dan lain sebagainya. Fungsinya adalah kalau misalnya storytelling ke arah bisnis dan ke arah marketing itu ya kita bisa mendapatkan bahasanya konversi dari skill storytelling yang powerful tadi. Contohnya ya, kita punya jualan online langsung aja lah ya, straight to the point. Kita punya jualan online yang dimana di jualan online ini kita mau jual anggaplah boneka ini kan cara kita mau komunikasikan boneka ini nggak bisa kita hard selling doang kan kalau di online kan karena masyarakat udah naik kelas sekarang apalagi kan? Maksudnya produk yang kalian jual tuh produk yang familiar banget yang pemainnya tuh banyak gitu disitulah kadang orang mikir apa nih diferensiasinya USP-nya kita udah tahu produk kita ini misalnya anti air dan lain sebagainya kita tahu tapi cara kita komunikasiinnya ya kan cara kita bahasanya memberitahu kepada calon customer kita value-nya apa nih barang. Tapi dengan ceritanya pun bukan cerita kayak cerita pada umumnya tapi ada tekniknya. Enggak yang langsung kayak saya punya boneka ini kalau malam bisa hidup, kalau siang bisa tidur gini-gini. Maksudnya enggak langsung straight kayak gitu kan. Maksudnya berarti mungkin coba contohin. Contohin lagi nih ya. Contohin. Jadi dalam storytelling itu secara umumnya ada yang namanya setting, terus dianggap ini setting, ini konflik, ya kan? Terus juga ini resolutions dan juga ada satu lagi yang namanya pemahaman tentang apa ya bahasanya? Tentang isi si produknya ini lah bahasa gitu. Itu bahasa teorinya lah ya. Nah, coba kita berangkat dari konteksnya dulu ya. Biasanya kalau langsung aja mungkin gue contohin kalau kita mau jualan ya. Iya, contoh. Kak Fauzan mau jualan di TikTok. Oke. Nah, pertama Kak Fauzan harus pahamin yang apa sih keunggulan dari produk ini. Kayak satu ya, USP. Oke, satu USP. Terus kedua, karakternya nih. Kira-kira siapa karakter yang bahasanya menjadi manusia atau orang di dalam video ini. Oke. USP, terus manusia. Oke, setelah USP dan manusia, baru nanti kita kasih di sini konteks bahasa atau pemilihan kata-kata yang emosional atau kontroversial. Emosional bukan marah doang ya. Maksudnya kayak contoh digosipin, terus diomongin, sama ya. Atau mungkin kayak sedih, bahagia banget. Konteksnya sama tapi kan katanya beda kan. Iya, emosionalnya. Oke, dari situ baru setelah itu di sini kita kasih opsi lain ketika orang membeli barang ini tapi value-nya sama. Opsi lain, gue ulangin ya. Opsi lain ketika orang beli barang ini, tapi value-nya sama, tapi dia harganya yang barang opsi lain ini lebih mahal. Oke, contoh ya. Kita mau jual produk skincare. Produk skincare ini tadi kalau pakai USP bisa membuat anggaplah kulit cerah, Terus tadi di sini apa? Karakter. Nah, di situ kita bisa bahasanya masukin di situ mertua lah. Di sini yang ketiga tadi kita masukin digosipin. Yang di sini kita masukin suntik putih. Nah, udah digabung ya. Kita masuk dari ini ceritanya skincare berarti ya? Iya, skincare. Kita masuk dari sini tapi masuknya. Digosipin mertua. Karena ini USP. Digosipin mertua karena punya kulit yang cerah banget sampai dikira suntik putih. Padahal gue cuma pakai produk dari TikTok Shop ini gitu. Wah, gila. Iya. Itu baru intro ya. Nangkep. Iya. Ya sisanya ya itu kan maksudnya kan itu bisa jadi sebuah short iklan kan, short advertising kayak 15 detik. Biasanya kan sekarang short iklan di TikTok maksudnya orang kan kita kan semakin cerdas ya masyarakat apalagi pengguna sosial media. Bosen dikit 3 detik pertama udah pasti skip. Jadi gimana mau lama kan ya minimal lu bikin short iklan 15 detik 30 detik dan jangan ngebosenin kan. Dan makanya pakai itu ya. Tadi baru intro dan gua sebenarnya udah susun formulanya sih Kak. Maksudnya secara yang benar-benar 30 detik tuh kayak gimana, 60 detik dan yang benar-benar apa ya? Lebih powerful dari yang tadi. Nice dream. Gua rancang di Nah, berarti sebelum kita masuk ke situ berarti
kira-kira nih ya, profesi apa aja sih yang cocok untuk para storyteller? Atau misalnya untuk menjadi storytelling tuh kira-kira profesi apa aja yang cocok gitu? Kalau yang paling dekat itu dan yang mungkin kemarin ada yang baru nanya mungkin ke kita ya tentang storytelling, sales sih. Salah satunya. Terus apa lagi selain kedua, sales? Kira-kira yang cocok nih yang menerapkan pasti, ilmu. Yang pasti banget ya content creator pasti. Terus juga online seller. Itu pasti banget ya kan. Oke. Terus juga pekerja kantoran yang mau bahasanya pitching kan. Ya kan? Oke. Kan nggak jarang kan karyawan jadi pembeda gitu ya. Iya, lu sendiri kan sebagai direktur kan pasti sering pitching kan. Pitching ke diri gue sendiri. Noval kan sebagai direktur juga kan pitching juga kan misalnya kan. Itu kan ada skill-skill bagaimana kita memberikan presentasi kita ini dengan alur kan. Nggak sembarangan kayak gitu-gitu. Kalau menurut lu sendiri apa kira-kira? Oke, berarti kalau tadi kan lu abis ngejelasin tentang ini ya, produk skincare ini katakanlah di skincare guys gini. Menurut gue sebenarnya luas banget sih ya. Jadi kalau maksudnya kalau kalian tanya kira-kira profesi apa aja nih yang cocok untuk menerapkan ilmu storytelling selain yang tadi Mas Abdul sebutin kayak apa tadi sales, online seller, terus employee dan lain-lain. Nah, sekarang lagi ramai banget tuh live streamer. Live streamer jualan itu menurut gue penting banget punya user. Karena gile lu, bro. Lu lihat deh Kohcun berapa jam nge-live tuh ngomong mulu isinya. Lu kalau misalnya menurut gua lu kalau nggak punya ilmu storytelling, buset udah ngangong-ngangong banget udah diem aja 4 jam. Itu kan bingung ya, kalau lu punya ilmu storytelling kayak walaupun produk yang lu jual itu aja, maksudnya kan biasanya misalnya parfum atau misalnya apa boneka atau skincare, itu kan produknya itu cuma variasinya beda kan. Jadi, halo guys, ini kita skincare ini daripada kalian digosipin sama mertua. Ini suntik ini pakai aja nih, gue udah pakai ini 3000 tahun lalu gitu lah ya. Maksudnya obrolan itu tetap bisa ngalir, tetap bisa ini nggak kehabisan topik segala macam. Itu menurut gue kayak ini penting banget nih untuk live streamer menerapkan ilmu storytelling biar kalau kalian sedang nge-live itu nggak kehabisan topik guys. Biar durasi live kalian panjang, potensi orang ngebeli juga banyak jadinya. Bener-bener. Dan apa ya, kalau misalnya seorang live streamer itu kadang ngabisin waktu dan tenaga yang banyak banget tapi nggak menghasilkan apa-apa kan kasihan. Iya, makanya misalnya kayak kalian udah live streaming jualan ya, ini untuk jualan ya. Live streaming jualan 4 jam tapi salesnya dikit. Itu bisa jadi ya karena mungkin skill komunikasi kalian yang kurang gitu. Jadi kayak menyampaikan produknya masih kurang pas, masih terbata-bata, terus kita nggak ngejelasin semua value yang ada dalam produk ini, jadi nggak ke-deliver dengan baik, gitu. Nah, tapi nih Mas Abdu, yang ditakutin sama anak-anak zaman sekarang itu AI. Ini lagi ramai banget AI, menjamur banget, semua ada AI-nya. Apa sih? Bikin video ada AI-nya, bikin skrip ada AI-nya, bikin video ke skrip ada AI-nya juga, konversi segala macam ada AI. Nah, kira-kira menjadi storyteller akan tergantikan nggak sama AI? Oke, mungkin kalau secara scripting, menyusun skrip dan lain sebagainya, sekarang AI udah bisa membantu ya. Tapi menurut membantu, bukan benar-benar optimal. Bukan membuat dari awal gitu ya. Membantu belum tentu optimal, paling berperan 30% lah. Oke. Dalam mungkin pencarian idenya, kata-kata yang mungkin familiar. Nah, itulah maksudnya, itu kan teknologi kan. Yang dimana sama kayak desain lah. AI sudah bisa bikin desain kan. Tapi lagi-lagi yang namanya taste gitu kan, yang namanya creativity, cita rasa lah kalau makanan kan. Cita rasa itu nggak dimiliki sama teknologi. Mau secanggih apapun pada akhirnya manusia lah yang bisa ngasih si cita rasa atau taste dan value-nya kayak gimana. Terus juga kan storytelling nggak hanya melalui skrip doang, tapi diterapkan melalui kata-kata mungkin penyampaian di video. Nah, itu nanti ada kaitan lagi sama gimana kita menyampaikan dengan public speaking kita. Terus juga intonasinya, retorika, kontak mata, itu kan banyak tuh unsur-unsur dalamnya. Kayak misalnya kalau retorika atau mungkin kontak mata, bagaimana kita melihat audiens dengan senyuman, bagaimana kita nggak anggap kosong. Nah, ada naik turun kan, Kak Fauzan sempat belajar kan? Konotasi, betul. Gitu. Intonasinya kayak gimana? Misalnya penekanan. Kapan harus emphasize banget, kapan kita harus flow lagi. Misal kalau kita khutbah Jumat itu kan kadang
Iya. Ada tinggi banget, ada yang slow. tapi dia bisa ngatur loh, pinter karena dia terbiasa. Ya itu AI kan nggak bisa, maksudnya Nggak AI bisa. ya sebatas scripting, balik lagi yang 30% itu membantu 30% di bagian scripting. Tapi kan ketika penyampaian kan kalian harus langsung. Maksudnya ketika kalian contoh yang kita balik lagi ke live streamer, emang bisa nanti AI yang ngomong? Saat ini sih belum ada ya, saat ini belum ada dan mungkin sampai kapanpun itu nggak bisa digantikan oleh AI para storyteller karena itu mimik wajah segala macam itu beda lah. Robot semimik-mimik wajahnya senyum-senyum robot kayak mesin robot banget bro. Mau kayak, yang nyeting mulut kita gerak juga nggak luas gitu, nggak penekanan segala macam gitu. Nah ini berarti kan menarik banget ya. Artinya storyteller ini sulit untuk tergantikan oleh AI gitu. Jadi peluangnya tuh masih banyak banget nih. Nah kira-kira coba Mas Abdul mungkin bisa kasih tips untuk teman-teman yang mau belajar storyteller, untuk menjadi storyteller itu kira-kira gimana dan mulainya dari mana coba? Mulainya dari kemauan untuk menulis sih. Jadi kayak biasakan untuk menulis dari sejak sekarang lah. Berapapun umur kita sekarang, umur teman-teman yang lagi nonton, mulailah untuk menulis gitu kan. Apapun, gue dulu maksudnya pas masih dulu SMP SMA itu kalau lagi ada acara misal event kan. Misalnya kalau SMP SMA apa sih acara misalnya? Pensi dan lain-lain ya. Itu acara, untuk nyiapin acara. Gue dulu deketin orang IO gitu kan, belajar tentang ini namanya smoke machine, ini spotlight segala macam, belajar tata panggung. Itu semua gue catat. Dan itu kan gak ada kaitannya sama storytelling kan. Tapi dari kesukaan gue untuk mencatat gak cuma pelajaran, apapun dalam kehidupan gue catat. Apa yang gue mau kerjain besok dulu gue catat gitu. Sampai segitunya. Dari situ gue mulai ada kecintaan sama menulis. Setelah menulis kita masuk ke merangkainya kan. Terus kita masukin emosi di dalamnya, kita masukin ceritanya, kita masukin sentuhan-sentuhannya kayak gimana. Dari situ itu menurut gua tips untuk teman-teman yang mau mulai untuk menjadi storyteller. Terus ngomong di depan kamera, di depan apa? Kaca. Ngomong sendiri, latihan ngomong sendiri, ngobrol sama temen, nongkrong itu bagian juga dari kita komunikasi, ketemu orang baru, kayak gitu-gitu. Dan satu lagi sih yang paling recommended banget sih, belajar langsung sama ahlinya sih. Gimana tuh? Kalau misalnya teman-teman mau belajar langsung ya, teman-teman bisa kepoin IG gua kan, kepoin IG gua dan langsung klik link di bio gua untuk belajar tips menjadi storyteller yang handal. Karena kita di situ nggak bakal belajar cuma cara storytelling doang, kita cara negosiasi belajar juga, cara public speaking, ya kan, cara bikin konten jualan, cara deal sama klien, semuanya di situ. Bener-bener kita sajikan buat teman-teman. Iya bener lengkap banget karena sebenarnya bisa-bisa aja kalian belajar dari YouTube nih atau dari manapun platform gratisan. Tapi bedanya kalau platform gratisan nggak terstruktur. Kalian tuh kadang bingung kayak mulainya dari mana, kayak belajar storytelling. Nah kalau misalnya ada mentornya kan udah disusun materinya terstruktur. Beda. Kalau di YouTube kan materi umum. Iya umum. Kita kalau yang benar-benar kita mentoring ya kita benar-benar bimbing dengan materi yang udah terkurasi, dengan materi yang benar-benar efisien. Terus juga kita sampaikan ke teman-teman itu ya kita bimbing sampai teman-teman punya output. Ya kan? Ada latihan. Kayak gitu sih. Oke. Mungkin cukup sekian nih ngobrol-ngobrol kita soal storytelling dan menjadi seorang storyteller nih menarik banget karena banyak banget potensinya ketika kalian sudah menjadi storyteller. Oke, Mas Abdu, terima kasih untuk insight menariknya hari ini. Mungkin lain waktu kita bakal membahas lebih lengkap lagi terkait storyteller dan fungsi-fungsi dan manfaatnya. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian suka konten-konten kayak gini, mungkin kalian bisa tulis juga di komen kira-kira kalian mau dibawain konten-konten kayak gimana atau pembahasan apa. Oke, see you in the next video. Bye-bye.